Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Aulia Firdaus dari kelas E5 dengan NPM 101204112. Dalam presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen persediaan sebagai tugas pengganti ujian akhir semester. Poin pertama, pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah mulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpan, hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Fungsi manajemen persediaan. Yang pertama, mengantisipasi kekurangan persediaan. Yang kedua, mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Yang keempat, menjamin lancarnya proses produksi. Pendekatan metode manajemen persediaan. Yang pertama, metode EOQ, Economy Order Quality, biasanya disebut dengan metode kuantitas pesanan ekonomi, merupakan salah satu metode pengelolaan persediaan dengan cara membeli persediaan sesuai dengan pesanan yang diterima. Misalnya, perusahaan mendapatkan pesanan. Yang kedua, metode MRP, Material Requirement Planning, lebih dikenal dengan metode perencanaan kebutuhan material, merupakan metode pengendalian serta perencanaan persediaan untuk menjamin bahan baku selalu tersedia. 3. Metode JIT, Just in Time. Metode ini punya istilah lain yaitu metode tepat waktu, memungkinkan perusahaan sebisa mungkin dibuat tidak menyetok atau memiliki persediaan, sehingga perusahaan diusahakan memiliki persediaan nol atau mendekati nol. Hal ini karena jika posisi perusahaan seperti itu, biaya persediaan juga tidak akan dikeluarkan. 4. Metode analisa ABC. Dalam metode ini dilakukan penggolongan persediaan di mana dasar penggolongan tersebut adalah nilai serta persediaan. Yang dimaksud nilai di sini adalah nilai total dari persediaan, bukan harga persediaan per unit. 5. Metode Periodic Review. Dalam metode ini memungkinkan dilakukan pemesanan persediaan bahan dalam jarak waktu yang sama. Jadwal pesanan barang sudah terjadwal secara rutin. Jadi, manajer keuangan dapat memperkirakan berapa pengeluaran untuk pembelian bahan baku tersebut. Metode penilaian persediaan. Ada 3. Yang pertama, first in, first out atau FIFO, didasarkan atas asumsi bahwa harga barang yang sudah terjual dinilai menurut harga pembelian yang terdahulu masuk, dengan persediaan akhir dinilai menurut harga pembelian barang yang terakhir masuk. Kedua, average method, didasarkan atas harga rata-rata. Yang ketiga, last in, first out atau LIFO, didasarkan atas asumsi bahwa barang yang telah dijual dinilai menurut harga barang yang terakhir masuk. Biaya persediaan. Biaya persediaan adalah biaya yang muncul akibat adanya penggandaan persediaan, penyimpanan hingga persediaan tersebut keluar, atau dijual atau digunakan perusahaan. Pada umumnya, biaya persediaan ini memiliki 4 kategori yang masing-masing memiliki tugas yang berbeda. Di antaranya, yang pertama, biaya pesanan atau order cost. Biaya pesanan merupakan biaya yang akan berkaitan dengan kegiatan pemesanan persediaan. Biaya pemesanan ini biasanya mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan, mulai dari pertama kali order hingga barang yang dipesan tersebut tersedia di gudang. 2. Biaya penyimpanan atau carrying cost. Biaya ini adalah biaya yang dapat muncul dan dikeluarkan untuk menyimpan barang atau material yang sudah diorder sebelumnya. Biaya penyimpanan ini dapat berubah sesuai dengan nilai persediaan yang disimpan. Yang ketiga, biaya persiapan atau setup cost. Biaya persiapan atau setup cost akan muncul jika perusahaan dapat memproduksi barangnya sendiri atau material persediaan yang telah dibutuhkan. 4. Biaya kehabisan atau shortage cost. Manajemen persediaan kadangkali tentu akan kehabisan atau kekurangan. Karenanya, biaya kekurangan atau yang biasa disebut shortage cost akan muncul apabila bahan persediaan tidak tersedia. Seperti contoh, jika perusahaan menerima sebuah pesanan, namun saat hendak akan diproduksi ternyata tidak ada bahan bakunya, sehingga perusahaan tidak dapat memenuhi pesanannya. Jenis-jenis manajemen persediaan. Yang pertama, bahan baku atau barang mentah. Bahan baku merupakan salah satu jenis persediaan yang pertama. Bahan baku merupakan bahan yang wajib dan harus ada karena tanpa adanya bahan baku, maka barang jadi tidak akan selesai dibuat.
2. Barang dalam proses atau barang setengah jadi. Tidak sedikit perusahaan yang akan mengirimkan suatu barang setengah jadi atau dalam proses ini ke pabrik yang lainnya untuk dapat dilanjutkan menjadi barang jadi. 3. Barang jadi. Agar sebuah perusahaan memperoleh keuntungan secara maksimal, maka pengaturan persediaan bahan atau barang perlu dilakukan secara matang dan berdasar kondisi pasar, internal maupun eksternal. 4. Barang supply. Seorang yang bertugas untuk mengatur persediaan tentunya harus pandai untuk mengelola semua persediaan yang digunakan untuk produksi atau yang tidak. Faktor yang mempengaruhi persediaan. Ada beberapa faktor yang dapat diperhitungkan oleh manajemen persediaan dan bisa mempengaruhi tingkat persediaan perusahaan. Seperti berikut ini. Yang pertama, jumlah dana yang tersedia. Suatu ketersediaan dana yang dimiliki sangat berpengaruh terhadap prioritas pembelian persediaan, item apa yang urgent untuk bisa dibeli, dan item apa yang masih bisa ditunda. Lead time, yakni waktu tunggu barang yang dipesan sampai barang diterima. 3. Frekuensi penggunaan adalah semakin sering digunakan akan semakin kecil persediaan yang tersedia. Yang terakhir, daya tahan persediaan. Suatu persediaan yang dimiliki daya tahan yang lemah seperti buah, daging, dan barang sejenis harus segera cepat dikeluarkan atau dijual atau juga digunakan. Demikian pemaparan materi yang saya jelaskan. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dalam penjelasan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.